Oke, pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT mata pelajaran geografi kelas 11 SMA TMA semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT ya kelas 11 mata pelajaran lainnya silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Dan mari kita mulai latihannya. Komponen lingkungan hidup yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan disebut komponen. A. Abiotik, B. Biotik, C. Sosial, D. Budaya, E. Ekonomi. Jawaban yang benar adalah B. Biotik. Komponen biotik adalah seluruh makhluk hidup yang ada di dalam ekosistem. Pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang disebut A. Pembangunan infrastruktur, B. Pembangunan nasional, C. Pembangunan berkelanjutan, D. Pembangunan berwawasan wilayah, E. Eksploitasi sumber daya. Jawaban yang benar adalah C. Pembangunan berkelanjutan. D. Ini adalah definisi dari sustainable development yang menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Salah satu prinsip etika lingkungan adalah responsibilitas, yang artinya A. Alam hanya alat untuk manusia, B. Manusia bebas merusak alam untuk bertahan hidup, C. Manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam, D. Alam tidak memiliki nilai intrinsik, E. Keuntungan ekonomi di atas segalanya. Jawaban yang benar adalah C. Ya, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga alam. Prinsip tanggung jawab menuntut manusia menjaga alam sebagai bentuk kewajiban moral. Fenomena pemanasan global atau global warming terutama disebabkan oleh A. Gempa bumi yang sering terjadi, B. Penggunaan gas rumah kaca yang berlebihan seperti CO2, C. Terjadinya tsunami, D. Perubahan arus laut di Samudra Pasifik, E. Penanaman pohon di hutan kota. Jawaban yang benar adalah B. Penggunaan gas rumah kaca yang berlebihan seperti CO2. D. Akumulasi gas rumah kaca memerangkap panas matahari di atmosfer bumi. Upaya pelestarian lingkungan hidup dengan cara menanam kembali hutan yang telah gundul disebut A. Reboisasi, B. Rehabilitasi, C. Reklamasi, D. Diversifikasi, E. Intensifikasi. Jawaban yang benar adalah A. Reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul untuk mengembalikan fungsi ekologisnya. Selisih antara jumlah kelahiran dan jumlah kematian dalam satu wilayah disebut A. Pertumbuhan penduduk alami, B. Pertumbuhan penduduk total, C. Migrasi neto, D. Angka beban ketergantungan, E. Proyeksi penduduk. Jawaban yang benar adalah A. Pertumbuhan penduduk alami. Di pertumbuhan alami hanya menghitung faktor kelahiran atau natalitas dan kematian atau mortalitas. Oke, kita lanjut ya. Kondisi di mana jumlah usia produktif lebih banyak dibandingkan usia non-produktif disebut A. Ledakan penduduk, B. Transisi demografi, C. Bonus demografi, D. Depopulasi, E. Kesenjangan sosial. Jawaban yang benar adalah C. Bonus demografi. Di bonus demografi terjadi saat angka beban ketergantungan rendah sehingga menjadi peluang ekonomi. Perpindahan penduduk dari desa ke kota disebut A. Transmigrasi, B. Imigrasi, C. Urbanisasi, D. Ruralisasi, E. Emigrasi. Jawaban yang benar adalah C. Urbanisasi. Urbanisasi adalah mobilitas penduduk dari wilayah pedesaan ke pusat perkotaan. Faktor pull factor adalah faktor penarik seseorang melakukan urbanisasi adalah A. Lahan pertanian di desa makin sempit, B. Kurangnya fasilitas hiburan di desa, C. Kelengkapan fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota, D. Adanya konflik di daerah asal, E. Upah di desa yang sangat rendah. Jawaban yang benar adalah C. Ya, kelengkapan
fasilitas pendidikan dan kesehatan di kota. Di faktor penarik adalah hal-hal positif di daerah tujuan yang menarik orang untuk datang. Angka yang menunjukkan jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup disebut ACBR atau crude birth rate, BCDR atau crude death rate, CIMR atau infant mortality rate, DISFR atau age specific fertility rate, incidence ratio. Jawaban yang benar adalah C ya, yaitu IMR atau infant mortality rate. DIMR merupakan indikator penting dalam kesehatan masyarakat suatu negara. Budaya Indonesia yang sangat beragam salah satunya dipengaruhi oleh letak geografis sebagai negara kepulauan yang mengakibatkan A. terjadinya isolasi geografis yang membentuk suku bangsa unik, B. budidaya antar pulau menjadi seragam, C. hilangnya identitas lokal, D. masyarakat enggan melaut, serta E. Indonesia hanya memiliki satu bahasa daerah. Jawaban yang benar adalah A ya, terjadinya isolasi geografis yang membentuk suku bangsa unik. Diisolasi karena sekat laut membuat setiap pulau mengembangkan adat istiadat dan bahasa masing-masing. Posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudera menjadikannya titik persilangan budaya. Hal ini disebut A. lokasi absolut, B. posisi strategis atau cross position, C. keuntungan geologis, D. kerugian geomorfologis, E. lokasi matematis. Jawaban yang benar adalah B. posisi strategis atau cross position. Di letak ini membawa pengaruh asimilasi dan akulturasi budaya dari mancanegara. Wayang kulit dan batik yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia merupakan potensi budaya Indonesia di bidang A. industri alat berat, B. ekonomi kreatif dan pariwisata, C. pertambangan tradisional, D. kelautan dan perikanan, E. kehutanan. Jawaban yang benar adalah B. ekonomi kreatif dan pariwisata. Di budaya tersebut menjadi aset pariwisata dan penggerak ekonomi kreatif berbasis nilai lokal. Sikap menghargai dan menghormati perbedaan kebudayaan dalam masyarakat multikultural disebut A. etnosentrisme, B. primordialisme, C. toleransi budaya, D. asimilasi paksa, E. stereotip. Jawaban yang benar adalah C, yaitu toleransi budaya. D. toleransi adalah kunci integrasi sosial di tengah keragaman budaya. Upaya mempromosikan budaya lokal ke tingkat internasional tanpa menghilangkan nilai aslinya disebut A. westernisasi, B. globalisasi budaya, C. diplomasi budaya, D. akulturasi tersembunyi, E. marginalisasi budaya. Jawaban benar adalah C, yaitu diplomasi budaya. Diplomasi budaya memperkuat soft power Indonesia di mata dunia. Peristiwa alam yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat sehingga mengakibatkan korban jiwa disebut A. fenomena alam, B. bencana, C. gejala atmosfer, D. suksesi primer, dan E. dinamika litosfer. Jawaban yang benar adalah B, yaitu bencana. Jadi definisi bencana melibatkan unsur ancaman, kerentanan, dan dampak merugikan bagi manusia. Bencana alam yang disebabkan oleh faktor cuaca dan iklim seperti banjir, kekeringan, dan puting beliung disebut bencana A. geologis, B. klimatologis atau hidrometeorologi, C. ekstraterestrial, D. antropogenik, E. biologis. Jawaban benar adalah B ya, klimatologis atau hidrometeorologi. B jawabannya. Di hidrometeorologi berhubungan dengan siklus air dan kondisi atmosfer.
Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu A. Afrika, Australia, dan Nazca. B. Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik. C. Pasifik, Amerika Utara, dan Karibia. D. Eurasia, Afrika, dan India. E. Filipina, Kokos, dan Arab. Jawaban yang benar adalah B ya, Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik ya. B jawabannya. Di pertemuan lempeng-lempeng ini membentuk jalur pegunungan api dan zona subduksi aktif. Tindakan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran masyarakat disebut A. Rehabilitasi, B. Rekonstruksi, C. Mitigasi, D. Tanggap darurat, E. Pasca bencana. Oke, jawaban yang benar adalah yaitu C, itu mitigasi. Dimitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi untuk meminimalkan dampak. Tanda-tanda alam yang muncul sesaat sebelum terjadinya tsunami adalah A. Udara terasa sangat panas. B. Air laut surut secara tiba-tiba setelah gempa kuat. Oke. C. Munculnya awan berbentuk garis tegak lurus. D. Terjadinya hujan abu vulkanik. E. Angin bertiup sangat kencang dari barat. Oke, jawaban yang benar adalah B, yaitu air laut surut secara tiba-tiba setelah gempa kuat. Surutnya air laut menunjukkan adanya kekosongan massa air yang akan kembali sebagai gelombang tsunami. Itu ya jawabannya. Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.